Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para santri yang saya banggakan, hafizakumullah, di Ma'had Nurul Ilmi Majalengka. Ada satu pembahasan yang sangat menarik dibawakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di salah satu kitab karya beliau yang berjudul Tariqul Al-Hijratain wa Babus Sa'adatain. Di dalam kitab ini Al-Imam Ibnul Qayyim memang panjang lebar membahas dan mengkaji tentang kebahagiaan yang didapatkan di dunia maupun di akhirat. Karena konsep agama kita itu adalah bagaimana hidup bahagia. Bukan hidup yang susah, bukan hidup yang sengsara. Nah, hidup bahagia itu bukan hanya di akhirat, lantas di dunia kemudian mengalami kesengsaraan. Tidak. Jadi konsepnya itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu konsep yang benar. Bahagia itu ya di dunia. Bahagia itu juga di akhirat. Jangan hanya satu saja. Di dunia senang, di akhirnya sengsara, di akhiratnya sengsara. Atau jangan sampai berpikir sudahlah, yang penting di akhirat besok bahagia, sementara di dunia susah nggak apa-apa. Jangan. Sebisa mungkin as-sa'adatain, ya, dua kebahagiaan itu didapatkan. Caranya terus bagaimana? Caranya ya benar-benar berhijrah. Satu, kepada Allah Subhanahu dalam hal ubudiyah. Yang kedua, hijrah kepada Rasulullah SAW dengan meniti jejak hidup yang telah beliau jalani dan telah beliau wariskan untuk kita semua. Nah, di dalam kitab ini, Tariqul Hijratain wa Babus Sa'adatain, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berbicara tentang hidayah. Ya. Hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan kepada yang layak dan pantas. Tanpa kelayakan, jika tidak pantas mendapatkan hidayah itu tidak Allah berikan. Nah, yang menentukan siapa yang layak, siapa yang tidak layak, siapa yang pantas dan siapa yang tidak pantas, Allah juga. Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menggarisbawahi betul itu, bahwa yang namanya kudrat, kemahamampuan, itu tidak bisa dipisahkan dengan al-hikmah. Hikmah yang terkandung, hikmah yang begitu luas. Allah maha mampu, al-qadir, tetapi hikmah Allah itu sangat luas, tiada batas. Hanya Dia yang mengetahui. Allah al-hakim. Maka kita diajak untuk tidak hanya beriman bahwa Allah itu maha mampu, tapi juga kita diajak untuk percaya dan yakin bahwa Allah itu maha hikmah. Maka dalam setiap hal
kejadian dan peristiwa itu kita dituntut untuk bisa menggali apa hikmah di balik itu semua. Hidayah itu kan Allah yang punya. Sebagaimana kesesatan itu Allah juga yang menentukan. Siapa yang diberi hidayah, ya yang pantas. Kalau tidak pantas, hidayah itu tidak diberikan. Karena hidayah itu kan mahal, sangat berarti. Tidak kemudian sembarang orang mendapatkan. Namun sekali lagi, siapa juga yang menentukan si A, si B, si C pantas ataukah tidak pantas? Allah juga. Nah, di situ kata Ibnul Qayyim rahimahullah, ada yang kemudian mengkritisi, mempertanyakan, ya kalau seperti itu, kenapa tidak semua saja dipantaskan? Kalau memang Allah yang maha menentukan, Allah itu maha mampu, ya sudahlah semua orang itu beriman. Kenapa ada yang kafir? Kenapa ada yang munafik? Semua jadi orang baik aja gitu loh. Jangan ada lagi yang jahat di antara kita. Semua jadi orang yang barrun, jangan ada yang fajirun. Ada yang kemudian mempertanyakan hal itu. Nah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala mengatakan dan menjelaskan, kalau ada yang mempertanyakan seperti itu, tandanya orang itu bodoh, dungu. Orang itu sudah sesat pikirnya. Karena konsekuensi dari mempertanyakan hal itu sama saja mempertanyakan hal-hal yang lain. Itu sama artinya orang yang kemudian mempertanyakan kenapa sih hidup saya susah terus, ada aja masalah, gagal terus, fisik saya begini, kurang menarik, kok kecerdasan saya di bawah rata-rata, kepintaran saya nggak terkatrol-katrol, padahal sudah berusahanya sekuat tenaga. Jadi hal-hal yang menurutnya buruk, sesuatu yang sifatnya negatif bagi dia, itu dipertanyakan. Kok gini sih? Kok gitu sih? Itu sama juga dengan orang yang mempertanyakan tentang kehidupannya. Kok begitu banyak cobaan, dikit-dikit cobaan, dikit-dikit cobaan, dikit-dikit cobaan. Kenapa enggak dibuat dunia ini semuanya serba senang gitu, nggak ada susah, semuanya dibikin bahagia supaya tidak ada sedih lah. Dalam bayangannya kalau sudah seperti itu, sempurnalah kehidupan. Padahal berpikir dan membayangkan hal yang seperti itu justru mencacat kemaha mampuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara tidak sadar dia itu sudah menolak betapa luas hikmah yang Allah tentukan. Nah, karena judul sore ini apa? Tahu nggak judul sore hari ini? Apa judulnya? Mengarungi apa? Apa judulnya? Mengarungi lautan cobaan. Ngeri panitia bikin judul. Didramatisir banget gitu. Mengarungi lautan cobaan. Untuk apa? Menuju negeri kebahagiaan. Ngeri memang ini. Bukan negeri, ngeri. Mengarungi lautan cobaan. Menuju negeri kebahagiaan. Ngeri juga panitia buat judul.
Ini dari sisi mana mau dibahas, tentang apa yang dikaji. Tapi mukadimah atau pembukaan yang saya sampaikan tadi, keterangan dari Ibnul Qayyim itu sebenarnya sudah mewakili. Ya memang hidup itu kalau dikatakan cobaannya banyak, ya memang seperti lautan ya. Lautan itu kan ada yang belum pernah mengarungi lautan di sini. Jangan-jangan ada yang belum pernah menyeberangi laut. Coba kita ambil sampel di sini. Ya, yang paling belakang dulu aja. Jangan tunduk. Kalau ditunduk malah ditanya. Ini. Siapa yang pernah menyeberangi lautan satu malam aja? Kita coba sampel ya. 5. 2 di kanan, 2 di kiri, 1 di tengah. Metode sampling ini namanya ini. Nah, itu yang paling belakang sana. Ini yang kemeja putih motif. Pernah naik kapal di laut sampai 1 malam? Pernah? Di laut mana? Surabaya, Makassar. Kok bisa kamu? Ada apa urusan di Makassar? Rumahnya di sana ya, Bang? Ada deh. Ya. Pernah. Ini. Oh, ini tadi sudah. Yang ini ya, coklat. Pernah nggak naik kapal 1 malam gitu? Nggak pernah. Baik. Di laut mana? Belum pernah kok. Baik. Yang sebelah sini. Ini. Belakangnya yang hitam, betul. Belakang itu. Nah. Itu di sana. Ya, betul. Pernah nggak? Di laut mana? Mana? Selat Sunda. Nyebrang di Bakahuni situ. 1 malam, Bu. 3 jam. Tapi nggak apa-apa lah. 3 jam itu udah dapat ininya. Apa sensasinya di atas laut. Ya. Kemudian satu di sini yang belum ditanya. Ini Mas. Ya. Ini. Nah, ya yang mengo, yang noleh. Belum pernah. Terus di Jawa gitu aja. Di Sumatera. Tapi nggak naik kapal. Perjalanan? Pernah? Di Bakahuni juga. Suaranya yang keras lah. Pulau mana? Mana? Sibolga, Karandias. Nggak sampai. Dari pantai Sibolga ke laut terus balik lagi. Nggak semalam itu. Enggak kan? Paling 2 jam kan? Cantik saya. Pantai di sana ya. Satu lagi. Ini nih. Ya, betul. Nggak pernah? Iya. Nggak pernah? Gitu, baik. Jadi yang namanya lautan ini kita mencoba menerjemahkan judul dulu ini. Penting itu. Mengarungi lautan cobaan. Gitu. Kok cobaan hidup dianalogkan atau diperumpamakan dengan lautan? Ya memang kehidupan itu begitu. Persis seperti lautan. Yang namanya lautan itu nggak pernah selamanya tenang. Lautan itu ada ombak, ya. Ombak itu juga macam-macam. Ada badai, ya. Ada arus permukaan, ada arus bawah, ya. Angin, ya. Kemudian ketahanan dan kekuatan dari kapal yang digunakan, itu macam-macam lah. Artinya dalam perjalanan kita mengarungi lautan banyak sekali kendala. Nggak ada orang naik kapal kok mulus-mulus saja begitu. Yang 3 jam dari Merak Bakahuni ke Merak, ya, atau ke Tapang Gilimanuk ke Tapang, yang Selat Sunda atau Selat Madura, ya, atau selat-selat yang lain, yang 2 jam 3 jam saja sudah ada kondisi seperti itu. Apalagi yang berhari-hari dari Surabaya ke Makassar, ya. Betul nggak? Ya.
2 malam 1 hari kan, Surabaya Makassar. Iya. Apalagi yang jarak tempuhnya jauh, antar benua. Udah. Nah, kehidupan itu memang mirip dengan lautan, banyak sekali cobaannya. Tapi itu mau tidak mau harus diarungi, karena nggak ada cara lain supaya bisa sampai ke negeri yang dituju, tempat yang kita inginkan. Kalau kita ingin ke Makassar ya lewat lautan, kalau kita ingin ke Sumatera ya lewat Selat Sunda, kita ingin ke Kalimantan berarti lewat Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Emas juga bisa, ya kan? Langsung ke mana? Ke Balikpapan, ya. Misalkan ke pelabuhan-pelabuhan di sisi selatan atau timur Pulau Kalimantan, atau ke pulau-pulaunya sana, Kepulauan Seribu mungkin, Pulau Bawean barangkali. Artinya untuk sampai ke sana ya harus melewati. Nah itu dianalogkan oleh panitia dalam hal ini, membuat judul begitu, ya kan? Mengarungi lautan cobaan. Nah begini, adik-adikku para santri hafidhukumullah dan ikhwati fillah rahimakumullah, cara berpikir seorang hamba yang benar-benar beriman kepada Allah Azza wa Jalla, apapun yang terjadi dan semua yang dia hadapi, dia melihatnya dari 1, qudrat, 2, hikmah. Pertama itu kita yakin Allah itu maha mampu. Maha mampu. Yang kedua kita sangat yakin bahwa di semua hal itu pasti ada hikmahnya. Dan hikmah Allah itu pasti sangat indah, dan hikmah Allah itu pasti terasa manis. Yang kelihatan buruk sekalipun itu kalau digali hikmahnya akan baik. Yang dirasa pahit ya, itu kalau digali rupanya manis. Ya. Baik, kita baca keterangan Ibnul Qayyim rahimahullah tentang bagaimana sih kita menjawab atau menerangkan ketika ada yang mengatakan sudahlah biar hidup di dunia itu tenang-tenang saja gitulah, nggak ada masalah gitu. Kenapa harus ada konflik? Kenapa harus ada perseteruan dan pertikaian? Udah semuanya jadi orang baik gitu. Nggak ada musibah gitu. Pokoknya kalau naik kapal itu dari Surabaya ke Makassar pokoknya cut gitu. Kan gitu bagus kan, indah kan. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa man i'tarada biqaulihi, kalau ada yang mempertanyakan, fahalla ja'ala al-mahalla kullaha kadzalik wa ja'ala al-quluba 'ala qalbin wahid. Kalau ada yang mempertanyakan dan mempersoalkan, sudahlah. Kalau memang Allah yang maha menentukan seseorang itu pantas ataukah tidak menerima hidayah, Allah juga yang menentukan hidayah itu diberikan kepada siapa. Kenapa tidak semuanya saja dijadikan pantas untuk mendapatkan hidayah? Jadi semua orang yang ada di dunia ini beriman. Pertanyaannya sekarang, Allah maha mampu tidak menjadikan orang-orang yang ada di atas muka bumi ini semuanya beriman? Mampu? Ada dalilnya enggak? Ada dalilnya enggak dalam Al-Quran? Hah? Apa ayatnya? Apa ayatnya? Apa? Ya, yang secara khusus Allah itu maha mampu untuk menjadikan semua orang yang ada di atas muka bumi ini beriman. Ayo, mana ini santri-santrinya, calon-calon dai ilallah, tadribu duat, nurul ilmi, cahaya ilmu. Apa dalilnya? Walau sya'a. Lanjut. Oh, gak usah ragu, gimana sih? Udah dikasih kata kuncinya kok. Andaikan Allah menghendaki, lanjut. Walau sya'a. Gak boleh. La ja'ala an-nas ummatan wahidah. Yang lain? Yang artinya semua penduduk bumi pasti akan beriman gitu loh. Mana ini santri-santrinya nih? Apa? Ini yang hafalnya selesai mana ini?
Ada? Ini memang pendiam semua ya. Kalian tahu nggak, ustadz itu semangat tidak semangat tergantung santrinya loh. Yang kayak gini-gini bikin gak semangat, betul. Karena ustadz itu juga manusia. Gitu. Kalian tahu kenapa saya 1 bulan 1 kali ke Pondok Cilengsi? Karena santri-santrinya itu interaktif. Gitu. Seneng gitu. Tapi kalau pendiam-pendiam kayak gini jarang didatengin gitu. Iya, kayak kita bicara sama patung aja gitu. Ayo coba dibiasakan. Ini termasuk cara kalau misalkan panitia, pengurusnya, Ustadz jarang ke Majalengka, ya santrinya gitu ngapain juga ke Majalengka? Bukan tempatnya kamu diam begini. Bukan saatnya kamu kemudian pasif. Ada saat-saat di mana kita harus aktif, ada saat-saat di mana kemudian kita harus diam. Tapi kalau majelis-majelis seperti ini bukan saatnya itu. Bukan waktunya itu. Kalau gitu. Ini ya, seneng gitu. Kalau kayak gini-gini ya paling di atas tahun sekali. Gitu. Itu pun dipaksa-paksa banget lagi. Gitu. Jadi kayak kalau memang ke Majalengka Ustaz, daya tariknya itu nggak ada gitu loh. Ngapain ke Majalengka? Gitu-gitu aja. Coba kita coba ini. Yang hafal Quran siapa sekarang? Nggak usah nunjuk orang yang hafal, tinggal gini aja gitu loh. Tawaduk, bukan posisinya tawaduk sekarang itu. Tawaduk itu ada tempatnya. Ya kan? Dikatakan sombong itu juga ada waktunya. Tapi kalau saatnya tawaduk dia menampakkan diri, saatnya harus menampakkan diri tawaduk. Allah itu maha mampu untuk menjadikan la amanaman fil ardi kulluhum jami'an. Allah itu maha mampu, semua orang di atas muka bumi ini beriman. Allah maha mampu. Tapi orang itu kan kemudian mempertanyakan, kenapa tidak Allah jadikan semua orang itu hatinya satu dan sama? Kata Ibnul Qayyim yang mempersoalkan seperti itu, fahuwa min ajhalin nas wa adallihim wa asfahihim. Orang ini orang jahil, bodoh dia, wa adallihim, berpikirnya sudah sesat, wa asfahihim, dungu. Kenapa? Qala rahimahullah, wa huwa bimanzilati man yaqulu lima khalaqa al-adada. Itu sama persis dengan orang yang mempertanyakan dan mempersoalkan, kenapa sih Allah itu menciptakan hal-hal itu saling bertentangan? Wa halla ja'alaha kullaha syai'an wahidan. Kenapa Allah tidak ciptakan semuanya itu satu jenis saja? Kenapa harus berlawanan? Contoh nih, ini konsekuensi dari dia mempertanyakan kok nggak semuanya beriman gitu. Kenapa ada yang kafir, ada yang munafik, ada yang fasik? Itu konsekuensinya dia mengatakan kenapa sih Allah menciptakan perempuan gitu loh. Ya. Kan perempuan fitnah terbesar bagi laki-laki. Ya kan? Gara-gara perempuan, ya kan? Iman seseorang itu bisa runtuh. Gara-gara perempuan suatu kerajaan besar hancur. Gara-gara perempuan ngapain juga perempuan diciptakan? Udahlah laki-laki semua aja. Aman kan? Atau sebaliknya, yang kaum perempuan itu yang merasa dikecewakan dan disakiti kaum laki-laki, berpikir udahlah nggak usah ada laki-laki saja di dunia ini. Kenapa? Semuanya ngecewain. Ya kamu ngecewain semua. Itu juga nanti sama dengan kenapa sih ada kanan dan kiri, kenapa nggak kanan semua aja? Nanti ada yang mempertanyakan dan mempersoalkan, kenapa harus ada panas ada dingin? Dingin semua gitu. Atau panas semua. Atau ada yang mempertanyakan, kenapa sih warna itu macam-macam? Kenapa nggak putih semua aja? Kenapa nggak hijau semua aja? Rasa misalkan, kok rasa sih macam-macam ya? Manis semua gitu loh. Kenapa harus ada yang pahit, asin,
kecut, masam, ya kan, gurih, ada yang tawar. Udahlah semuanya jadi satu aja, manis aja. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menjelaskannya seperti itu. Kalau kamu mempertanyakan kenapa si A dapat hidayah, si B tidak, si C itu sesat sementara yang D itu lurus, kenapa harus ada kekafiran? Kenapa tidak semuanya saja beriman? Ya. Kenapa ada orang jahat? Semua orang kan bisa dijadikan baik. Itu sama saja mempertanyakan dan mempersoalkan hal lain yang juga berlawanan. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, wa hal yasmahu khatiru man lahu adna muskatin min aqlin bimithli hadas su'al ad-dal ala humqi sa'ilihi wa fasadi aqlih. Memangnya orang yang masih waras dan punya akal sehat meskipun adna muskah, ya, yang nilai kewarasannya itu paling minim, nggak usah yang berakal-akal banget lah, yang kemampuan akalnya itu biasa-biasa saja, bisa menerima pernyataan orang yang demikian? Nggak usah ada panas dingin semua, gitu. Nggak usah ada dingin panas semua, ya. Nggak usah lagi ada rugi untung semua, nggak usah ada lagi kiri biar kanan semua, udah nggak usah ada perempuan laki-laki semua biar aman, gitu. Udah semuanya kaya aja lah, nggak ada yang miskin. Itu orang yang punya akal, meskipun adna muskah, meskipun ya setetes, sepotong akal yang masih tersisa, itu nggak bisa menerima pernyataan dia. Qala rahimahullah, karena pertanyaan seperti itu menunjukkan kedunguannya, akalnya sudah rusak. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, wa hal dzalika illa mujibu rububiyyatihi wa ilahiyatihi wa mulkihi wa qudratihi wa masyiatihi wa hikmatihi. Alam semesta ini dengan semua yang ada, beragam dan bermacam, bercorak dan berbeda-beda, berlawanan, ya, itu justru bukti kerububiyahan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu punya sifat rububiyah. Rububiyah itu apa artinya? Maha mampu untuk mencipta. Gitu. Allah itu maha mampu untuk mencipta. Maha mampu enggak? Maha mampu. Apa buktinya kalau Allah itu maha mampu mencipta? Ya ini semua, yang macam-macam ini, tumbuhan macam-macam, hewan macam-macam, manusia bermacam-macam. Justru bukti bahwa rububiyah Allah itu sangat sempurna. Karena Allah itu mampu untuk mencipta berbagai macam hal. Itu kalau urusan dunia, ya. Ambil contoh apa silahkan. Tapi yang paling mudah kerajinan, ya. Atau usaha homemade, ya. Usaha yang dibuat di rumah, makanan boleh, kue oke, hanya sebagai contoh aja, mebel, ya, kemudian hasil karya besi, logam, konveksi, gitu. Sekarang saya tanya sama kalian, ada dua orang masing-masing punya usaha produksi rumahan tadi. Ya kan? Katakan donat, ya. Tahu donat nggak? Tahu. Pertanyaan semudah ini juga diem gitu ya. Tahu donat nggak? Oh tahu. Gitu. Ada saatnya diem, ada saatnya bicara, bang. Donat tahu nggak? Tahu nggak? Tahu. Rasanya apa? Enak. Iya. Toppingnya apa toppingnya? Keju. Kamu sukanya yang keju? Kalau kamu? Keju juga? Kamu? Coklat. Kenapa nggak sama-sama keju aja?
Ada dua orang punya usaha. Ya. Usahanya sama, bikin donat. Yang satu itu cuma satu rasa aja toppingnya. Yang satu macam-macam. Kira-kira laris yang mana? Ya, macam-macam ya. Tapi kamu sukanya keju. Itu si A itu dia bikin donat dari dulu itu aja nggak berubah-ubah. Satu kotak, dua kotak dibuka sama keju. Yang B dia punya usaha donat, tapi variatif. Bahkan selalu saja ada rasa yang baru, varian terkini. Gitu. Bahkan bentuknya bukan hanya yang bulat, ukurannya tidak selalu begitu. Ada yang mini, ada yang jumbo. Gitu. Cara noppingnya pun macam-macam. Gitu. Sekali lagi, lebih laris yang mana ini? Yang macam-macam. Kalau kita tanyakan, berarti dari dua pengusaha ini lebih mampu siapa? Dalam membuat donat. Siapa yang lebih mampu membuat donat? Ngomong dong, gimana sih? Setahun sekali bawanya Majalengka Ustaz Arti. Pendiam semua. Saya kasih contoh tadi, mohon maaf, nggak apa-apa dibanding-bandingin. Rapopo tuh dibanding-banding ke. Iya. Kasih perbandingan Pondok Cilengsi. Kenapa saya 1 bulan mau ke sana? Karena aktif itu santrinya. Seneng gitu. Oh gini kayak bicara. Depan apa? Mending live streaming aja dari rumah. Hasilnya sama juga. Iya kan? Lebih mampu mana dinilai? Siapa yang dinilai lebih mampu dalam membuat donat? Yang itu aja atau dengan yang selalu ada varian baru, model baru, rasa baru, ya kan? Bentuk baru, ukuran baru. Gitu. Lebih mampu siapa nih? Ah gitu dong. Gitu. Ulangi. Yang A udah saya kasih inisial gitu. Si A gitu-gitu aja. Dari dulu donatnya ukurannya segitu aja. Rasanya keju terus, ya kan? Kotaknya gitu aja. Ya, desainnya itu nggak ganti-ganti. Gambarnya donat terus. Kalau yang ini kadang pelangi, kadang batu-batuan, kadang kerikil, ya, macam-macam kan, kadang gunung. Ya. Itu yang A gitu-gitu aja. Yang B macam-macam variasi. Pertanyaannya, siapa yang dinilai lebih mampu untuk membuat donat? Ah gitu dong. Udah mulai sejuk nih. Bisa lah di lobi. Bisa lebih dari 1 kali setahun. 1,5 lah. Ya. 1,5. Kalau ini kan cuma 1 ini. Dari pagi sampai pagi ya kan. Setengah itu ya cuma asar tok gitu aja. Ya, gitu. Nah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan. Makhluk yang Allah ciptakan di alam semesta ini yang bermacam-macam dan beraneka ragam itu adalah bukti kemahamampuan Allah yang sempurna. Kalau misalkan orang berpikir udahlah satu macam aja, itu sama saja mencacat kemahamampuan Allah Azza wa Jalla. Artinya Anda menuduh Allah itu tidak mampu. Paham ya? Tapi kalau beraneka gitu dong, paham gitu. Lumayan lah ada sedikit peningkatan. Setuju? Ah, mulai hangat suasana ini. Jadi, Eda akan mengatakan Allah itu maha mampu menciptakan manusia. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang tinggi, ada yang pendek, ya kan? Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang merah, ada yang coklat, ada yang kuning. Ya kan? Warna kulitnya kan? Macam. Allah itu maha mampu. Buktinya apa? Itu manusia macam. DNA-nya beda. Ya kan? Sidik jarinya beda. Kromosomnya beda. Tahu kromosom enggak? Enggak tahu. Gitu jawabannya, ya kan? Tahu kromosom enggak? Enggak tahu. Nanti tanya Ustaz Abdul Hamid. Ya, urusan begini paling paham beliau. Itu macam-macam. Yang kembar saja pasti beda. Bentuk hidung aja kita semua nggak ada yang sama ini. Loh, saling melihat. Nggak ada yang sama, 100% tuh nggak ada yang sama. Kembar siam sekalipun nggak ada yang sama. Nah, itu bukti Allah itu maha mampu. Nah, oke, bagus. Demikian juga kata Ibnul Qayyim rahimahullah, itu sebagai bukti bahwa Allah itu
ilahiyahnya, kerajaan dan kekuasaannya, ya. Kemudian kemahamampuannya, kehendaknya, hikmahnya, itu semua sempurna. Kok malah kamu mempertanyakan kenapa nggak satu jenis aja? Ini beda, ini beda, ini beda. Ya. Anggrek ada berapa puluh jenis, ikan gapi berapa ratus jenis, ya kan? Burung, ya kan? Burung apa? Yang macam-macam burung apa? Burung lovebird, ya kan? Macam-macam itu. Itu bukti bahwasanya Allah itu maha mampu dan kemahamampuan Allah itu benar-benar kok malah dipertanyakan kenapa enggak gini aja semua? Gitu. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, wa yastahilu an yatakhallafa mujibu sifatihi kamalihi anha, dan mustahil, ya, konsekuensi dari kemahasempurnaan sifat-sifat Allah itu kemudian tidak ada, nggak mungkin. Artinya Allah itu punya sifat rububiyah, ilahiyah, kerajaan, kudrat, masyiah, hikmah, dan semuanya sempurna. Nggak mungkin tidak sempurna. Kemudian lanjut Ibnul Qayyim mengatakan begini, wahal haqiqatu al-malik illa bi ikramil awliya wa ihanatil a'da, atau haqiqatul mulki juga boleh. Sekarang pertanyaannya begini, hakikat kekuasaan, kalau kita bicara tentang kekuasaan, siapa sih betul-betul berkuasa? Dan siapa yang benar-benar memiliki kuasa? Itu kan dibuktikan dengan dua cara. Yang pertama ikrami al-awliya, yang kedua ihanatil a'da. Terjemahan. Ya. Kelas 2. Ketua kelasnya siapa? Kelas 2. Langsung, nggak usah pakai lama, saya gitu, nggak usah ditunjuk, saya gitu. Siapa ketua kelas 2? Nah gitu dong, asik, bagus nih, ada peningkatan ini. Dan itu. Silakan Anda menunjuk satu dari kelas 2. Set gitu. Namanya Mair, mana Mair? Ya, apa artinya? Ikrami al-awliya. Memuliakan wali-walinya, satu. Yang kedua, tunjuk temanmu lagi yang sama-sama kelas 2. Hanan. Mana? Set, gitu. Sebut nama, set. Jangan sembunyi di balik kenyataan. Gitu. Hadapi semua itu. Kalau wa ihanatil a'da, apa artinya? Ya, dan menghinakan orang-orang yang memusuhi. Itulah hakikat kekuasaan. Yang betul-betul berkuasa itu yang punya kemampuan untuk memuliakan atau menghinakan. Ya. Kalau tidak punya hal ini, dia berarti bukan penguasa. Artinya bisa memberi, ya, apa namanya, penghormatan, dan juga bisa dengan kekuatannya itu kemudian, ya, menghukum siapa yang tidak tunduk. Nah, Allah Azza wa Jal adalah raja di raja, Malikul Muluk, penguasa satu-satunya alam semesta ini. Semua alam semesta ini di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikat kekuasaan itu dengan ikramil auliya wa ihanatil a'da. Kalau tidak ada yang kafir, tidak ada yang membangkang, tidak ada yang menentang, semuanya beriman, semuanya jadi wali, begitu. Itu kan sama saja artinya mencacat kemahakuasaan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Allah akan menghinakan musuh-musuhnya kalau tidak ada musuh? Siapa yang mau dihinakan? Ada. Ya. Dari mana kita akan mengatakan Allah itu maha mampu? Sementara pembuktian kemahamampuan Allah itu dengan menghukum orang-orang yang menentang. Qala rahimallahu wa hal tamamul hikmati wa kamalil qudrati illa bi khalqil mutadaddati wal mukhtalifati wa tartibi athariha 'alaiha wa isali ma yaliqu bi kullin minha ilaih. Bukankah kesempurnaan hikmah, kesempurnaan kudrah,
kecuali dengan Allah menciptakan berbagai macam yang berlawanan, berbagai hal yang bermacam-macam. Itu kan justru bukti hikmah Allah itu sempurna, kemahamampuan Allah itu sempurna. Demikian juga konsekuensi-konsekuensi yang berkaitan dengannya. Qala rahimahullah wa hal zuhuru athari asma'ihi wa sifatihi fil alami illa min lawazimi rububiyatihi wa mulkihi. Sekarang kata Ibnul Qayyim rahimahullah, bukankah ya, nama-nama Allah yang indah, sifat-sifatnya yang tinggi, itu kan ada atharnya. Nah, ketika athar itu nampak jelas di alam semesta ini, bukankah itu sebagai bukti kesempurnaan rububiyah dan kekuasaannya? Contoh, kata Ibnul Qayyim, fahal yakunu razzaqan wa ghaffaran wa afuwan wa rahiman wa halima. Allah itu diantara nama-namanya satu Ar-Razzaq, betul? Diem lagi nih, ya, gitu. Betul? Ar-Razzaq. Apa artinya Ar-Razzaq itu? Yang maha memberi rezeki. Allah itu punya nama Al-Ghaffar. Ada? Ada. Apa artinya Al-Ghaffar? Maha mengampuni. Afuwan, yang maha memberi maaf. Warahiman, maha penyayang. Wahaliman, maha haliman, hilm, maha, kadang diterjemahkan maha penyantun kalau di terjemahan Al-Quran itu. Kadang juga diterjemahkan maha bijaksana. Allah itu punya nama-nama tadi. Dari sekian banyak nama-nama yang ada, Ibnul Qayyim memilih berapa nama tadi? 5. Allah punya nama Ar-Razzaq, Al-Ghaffar, Al-Afu, Ar-Rahim, Al-Halim. Bisa nggak diterima? Ketika kata Ibnul Qayyim, walam yujad man yarzuquhu. Tapi secara kenyataan tidak ada yang kemudian diberi rezeki. Mana indahnya nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, zat yang maha memberi rezeki. Kalau tidak ada yang miskin, kalau tidak ada yang susah, kalau tidak ada yang sedang kesulitan, kalau tidak ada yang punya tumpukan utang. Ada nggak yang punya utang? Kalian maksudnya, jangan ikhwan-ikhwan, kalian santri. Ada nggak yang santri punya kebiasaan ngutang? Ada. Itulah dijawab. Ada nggak kebiasaan santri ngutang itu? Ada. Itu di mana saja. Gitu. Nah, kalau nggak ada hamba, kalau semuanya kaya raya, semuanya serba tercukupi, seperti yang dibayangkan orang tadi yang mempertanyakan. Terus nama Allah Ar-Razzaq itu indahnya di mana? Nama Allah Ar-Razzaq itu konsekuensinya punya sifat memberi rizki. Al-Ghaffar, yang maha mengampuni. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, ya, wala man yaghfiru lahu, itu kalau diatofkan walam yujad man la yaghfiru lahu. Allah itu maha pengampun, tapi nggak ada yang diampuni. Coba piye? Coba. Tahu piye nggak? Kumaha. Allah itu punya sifat, punya nama Al-Ghaffar, tapi nggak ada yang diampuni. Itu sama saja kan mencacat dan mencela nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaffar. Ya. Itu namanya mencacat dan mencela sifat Allah yang maha mengampuni. Makanya ada orang yang berbuat salah itu. Ada hamba yang berdosa. Ada orang yang menentang. Dibukakanlah pintu taubat, diarahkan ke sana, dipermudah cara dan jalannya, dijanjikan siapa yang bertaubat Allah ampuni, dan Allah terima taubatnya. Maka Al-Ghaffar, Allah itu maha mengampuni. Lah kalau orang tadi bilang, udahlah nggak usah aja ada orang yang kafir gitu. Terus yang masuk Islam itu siapa gitu? Dia bertaubat ya, dengan taubatan nasuha. Saya dulu hidup dalam kekafiran. Saya dulu beragama ini, beragama itu. Saya sekarang bertaubat ingin masuk Islam. Saya banyak berbuat salah. Saya sudah bikin dosa.
pokoknya saya minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Nggak ada orang seperti itu. Semuanya beriman gitu. Semuanya orang baik gitu. Nggak ada yang berbuat salah, nggak ada yang berbuat dosa. Terus nama Allah itu mau dikemanakan? Al-Ghaffar. Paham? Serius. Pada maghrib ujian loh. Paham nggak? Oh berarti pada maghrib ujian. Kalau bilang nggak paham, pada maghrib minta ulang. Pertanyaan ketiga, saya ulang ini. Paham nggak? Oh berarti siap ujian. Ya. Kalau misalkan bilang nggak paham, berarti pada maghrib saya siap mengulang. Dengan membimbing kalian satu persatu maju ke depan, coba jelaskan nanti saya luruskan. Gitu. Wah pahit nih. Kalian punya keberanian nggak sih berdiri di depan orang banyak? Punya keberanian? Kok insya Allah. Mana itu satu hal yang pasti kok. Berani enggak? Berani enggak? Berani? Hidup kok dalam keraguan-raguan. Orang ragu, rugi. Nah, ya kan? Hidup itu harus selalu penuh dengan keyakinan dan optimisme gitu. Berani? Berani. Gitu. Kalau nggak berani, biar berani. Gitu. Baik. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, wa ya'fu anhu. Artinya walam yujad man ya'fu anhu. Allah itu punya nama Al-Afuwu. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna atau fa'fu anni. Lah kalau di dunia ini nggak ada orang yang minta maaf kepada Allah. Karena dia berbuat ini, berbuat itu, melanggar aturan, menabrak larangan, dia tinggalkan kewajiban yang harusnya dilakukan. Ini dia minta, ya Allah, innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha memberi maaf. Maafkan aku ya Allah. Fa'fu anni. Lah kalau misalkan di dunia nggak ada yang berbuat salah, terus nama Allah itu mau dikemanakan? Al-Afuwu itu. Ar-Rahim, Al-Halim, walam yujad, itu atafnya, walam yujad man yahlumu anhu, walam yujad man yarhamuhu. Itu gimana itu? Maka Ibnul Qayyim tadi bilang, kalau yang mempertanyakan hal itu orang bodoh itu, orang dungu. Sudah cara berpikirnya sesat itu, salah jalan. Qala rahimahullah, wa hal intiqamuhu illa min lawazimi rububiyatihi wa mulkihi. Famimman yantaqimu illam yakun lahu a'da'un yantaqimu minhum. Terus sekarang berikutnya kata Ibnul Qayyim, Allah itu menghukum. Ya. Allah itu menghukum. Kemampuan Allah untuk menghukum adalah konsekuensi dari rububiyah dan kekuasaannya. Allah itu maha berkuasa. Konsekuensinya Allah itu menghukum. Kata Ibnul Qayyim, terus siapa yang dihukum? Kalau tidak ada yang memusuhi. Orang tadi bilang, ya udahlah semua dikasih hidayah. Gitu. Biar tidak ada lagi yang satupun orang yang tersesat di dunia ini. Kasihan yang sana, wah hidupnya kayak itu. Kok gak dikasih hidayah sih? Yang sana menentang, yang sana membangkang. Yang sampai sana memposisikan dirinya layaknya seperti Tuhan. Fir'aun. Masih menentang. Sudah dikasih petunjuk, sudah diarahkan, diingatkan dengan berbagai hal. Masih juga dia menentang, terus saja dia membangkang. Allah menghukum orang itu. Kalau tidak ada yang dihukum, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menunjukkan kemahamampuannya. Wa yuri awliya'ahu kamala ni'matihi wa ikhtisasihi iyahum duna ghairihim bikaramatihi wa thawabi. Terus bagaimana Allah itu memperlihatkan kepada wali-walinya, kepada orang-orang yang beriman, kepada mereka yang Allah cintai. Bagaimana Allah memperlihatkan untuk mereka betapa sempurna nikmat yang Allah berikan. Bagaimana Allah mengkhususkan mereka tanpa yang lain. Nah, kemudian kata Ibnul Qayyim rahimahullah, satu paragraf lagi ya. Wa hal fil hikmatil ilahiyah ta'tilul khairil katsir li ajli syarrin juz'iyyin yakunu min lawazimih. Itu kitabnya masih sama, Thariqu al-Hijratain
wa babus sa'adatain. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, bukankah bentuk hikmah ilahiyah, saya ulangi, bukankah bentuk hikmah ilahiyah, ya, ta'tilu al-khairil katsir li ajli syarrin juz'iyyin, menghindari, membatalkan, menghilangkan kebaikan yang jumlahnya banyak hanya untuk mencegah sesuatu yang buruk dan sifatnya itu juz'i, parsial, bagian, potongan, sesuatu yang sempit dan kecil. Yakunu min lawazimih, itu termasuk konsekuensinya? Kan tidak. Artinya jangan sampai seseorang itu berpikir jangan ada yang buruk, jangan sampai terjadi, tapi berkonsekuensi kebaikan yang begitu banyak akhirnya tidak terwujud. Memang manusia itu cara berpikirnya sempit aja. Manusia itu egoisnya banget lagi. Penilaiannya itu sangat-sangat terbatas, betul-betul terbatas banget itu. Dia pikir udahlah nggak usah seperti itu, tapi berkonsekuensi kebaikan yang sifatnya luas dan merata itu akhirnya tidak terwujud. Apa contohnya? Kata Ibnul Qayyim, fahadal ghaith, contohnya hujan. Sekarang ini musim hujan, tadi hujan gitu. Fahadzal ghaithu alladhi yuhyillahu bihil bilada wal ibada wasyajara wad dawab. Hujan ada manfaatnya enggak? Begitu dong. Manfaatnya banyak atau sedikit? Ya. Merata atau tidak? Merata atau tidak? Manfaatnya itu merata dirasakan oleh banyak ataukah hanya tertentu saja? Merata. Hujan. Tapi kata Ibnul Qayyim, kam yahbisu min musafirin. Ada orang mau safar batal karena hujan. Karena hujan. Apa kemudian demi kepentingan 1-2 orang yang ingin melakukan perjalanan terus tidak diturunkan hujan? Yang konsekuensinya sekian banyak manfaat dari hujan akhirnya tidak terwujud atau tertunda. Di situ hikmah Allah Subhanahu wa taala harus digali, mesti dicari. Bahwa apa yang Allah tentukan dan apa yang Allah tetapkan terjadi itu pasti ada hikmahnya. Indah kalau melihatnya luas begitu. Jangan cuma sempit tentang diri. Wah, hujan lagi. Gitu. Yang jualan es nggak laku. Di pinggir jalan hujan deras gini. Gitu. Tapi kalau tidak hujan, sungai sudah banyak yang mengering. Tanah-tanah, ya, sawah itu sudah merekah, buka itu. Danau sudah turun debit airnya. Waduk-waduk itu udah mulai kosong. Akhirnya hasil pertanian naik dia harganya. Orang udah menjerit, kok harganya tinggi? Akhirnya impor, mahal, pemerintah disalahin. Wah, gitu. Kenapa? Karena hujan lama tidak turun. Andaikan musim kemarau kemarin sampai hari ini masih berlangsung di bulan Desember, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa? Kalau misalkan nggak ada hujan sampai hari ini, misal coba bayangin sampai hari ini Desember loh sudah, itu nggak hujan, apa yang terjadi? Apa? Kering.
Selain kering? Bener kering itu. Apa? Langka pasokan makanan. Terus apa lagi? Tumbuhan udah pada mati. Ya kan, kering kerontang. Kalian juga jarang nyirami. Ya kan? Mau nyiramin gimana? Kata pengurusnya, diawet-awet airnya. Gitu. Sumurnya udah yang mesinnya itu, tapi nggak ada air yang naik. Mahal harga air. Apa hanya karena 1, 2, 3 orang yang juz'i tadi, kata Ibnul Qayyim, juz'i itu juzuk bagian tertentu. Itu hanya untuk mencegah supaya satu juzuk itu tidak terjadi terus ta'til al khairil katsir. Kebaikan yang dan kemanfaatan yang sifatnya luas itu kemudian kita batalkan. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, wa yamna'u min qussadin wa yahdimu min bina'in wa ya'uqu an maslahatin. Hujan turun. Karena hujan, dengan alasan hujan, orang yang mau pergi batal. Yang punya kegiatan di luar nggak bisa apa-apa. Tukang bangunan, ya. Tukang bangunan sedang bikin pondasi, hujan deras. Emang dia tetap kerja hujan deras? Dia ngiyup. Tahu ngiyup nggak? Bahasa Sundanya apa ngiyup? Apa? Ngiyuh. Ya, akhirnya dia berteduh, nunggu hujan reda. Nggak mungkin dong, hujan yang deras orang itu tetap nyangkul terus buat adonan semen. Ya. Gitu. Dengan alasan hujan tidak bisa berkegiatan di luar ruangan. Ya. Hujan turun terjadi banjir. Hujan turun ada bangunan yang rubuh. Hujan turun ya'uqu an maslahatin. Ada maslahat yang akhirnya tertunda atau maslahat itu akhirnya hilang. Pertanyaannya, apa hanya dikarenakan supaya orang yang ingin pergi tetap pergi, yang berkegiatan di luar tetap kerja di luar, supaya bangunan itu tidak roboh, supaya maslahat itu tetap jalan, maslahat yang sifatnya parsial atau juz'i tadi, akhirnya hujan ditahan aja, Allah tidak turunkan begitu? Kan tidak. Ya. Jadi lihatlah dengan pandangan yang luas, gitu. Teroponglah dari macam-macam sudut. Jangan cuma satu sudut gini aja, macam-macam sudut dari semua sisi, jangan cuma satu sisi saja. Itu seorang hamba akan melihat betapa indahnya kehidupan dunia ini, betapa luas dan sempurnanya kemahamampuan Allah dan hikmahnya. Itu pun belum selesai. Itu pun ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti banjir, akhirnya rumah rubuh, ya, kemudian jalanan ambrol, ya, terjadi longsor. Itu pun terjadi karena ulah siapa? Terjadi karena ulah siapa? Ulah manusia yang rakus. Gitu. Ya. Gunung digunduli, ya kan? Buang sampah sembarangan. Saluran air sanitasi tertutup semua. Mampet hujan, air mengenang. Di tengah kota pun air mengenang. Harusnya ada space untuk aliran air, dipersempit dengan bangunan. Yang sudah ada saluran dan selokan itu dicor di atasnya, buat lagi bangunan di atasnya. Yang harusnya itu aliran air ditutup, jadikan kolam ikan lele. Pernah lihat? Itu selokan umum ditutup. Cuma bikin kolam untuk kepentingan dia sendiri. Kenapa? Selokan itu pas di depan rumah dia. Allah itu menghendaki kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan untuk hamba-hambanya. Tapi hamba itu yang mempersulit diri sendiri. Rumah rubuh karena dibangunnya tidak serius. Ya. Artinya kalau mau berkaca dan bercermin, hal-hal yang dianggap syarrun juz'iyun, keburukan tapi sifatnya potongan-potongan tadi, itu dikarenakan ulah manusia sendiri. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah,
Walakin aina hadza mimma yahsulu bihi minal masalih. Tapi coba bandingkan. Ya. Karena ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan disebabkan hujan, atau ada dampak ya, yang dianggap merugikan disebabkan alasan hujan. Itu kalau kita bandingkan dengan maslahat yang sangat luas. Setelah hujan turun, ya, beberapa hari hujan, sudah gunung kembali menghijau, sungai kembali mengalir, waduk-waduk terisi, danau-danau pun semakin penuh, ya kan? Sumur-sumur bor itu dan sumur-sumur gali naik kembali airnya permukaan. Orang bercocok tanam, ya. Hewan-hewan tuh akhirnya bisa diberi minum, ya. Yang sebelumnya beli air, ya, di pegunungan itu, akhirnya mereka bergegap gembira, nggak perlu beli air lagi. Satu tangki 150.000, 3.000 liter, 4.000 liter. Satu tangki 7.000 liter bisa 380-400.000. Itu bayangin itu. Ketika hujan turun, alhamdulillah. Nah, berapa banyak itu yang mendapatkan maslahatnya. Qala rahimallahu wal hadhil mafasidu fi janbi masalihi illa katuflatin fi bahrin. Kalau dibandingkan, ini contoh hujan dan contoh-contoh yang lain, tapi contohnya sekarang tentang hujan. Kalau mau dibandingkan antara mafsadah dan maslahat ketika hujan turun, pasti lebih banyak maslahatnya dibandingkan mafsadahnya. Bahkan kata Ibnul Qayyim, illa katuflatin fi bahrin. Maslahatnya itu seperti lautan, mafsadahnya itu seperti setetes air laut. Wa hal ta'tiluhu li alla tahsula bihi hadhil mafasid illa mujiban li a'zamil mafasid wal halak. Ketika punya cara berpikir, jangan sampai mafsadah yang kecil ini terjadi, itu akan berkonsekuensi munculnya mafsadah yang lebih besar. Paham berarti kalian? Ya, supaya tidak terjadi banjir, gak usah hujan misalnya. Tapi apa yang terjadi kalau tidak hujan? Kemarau panjang, paceklik. Mafsadahnya akan lebih besar. Itu sekali lagi dengan catatan, mafsadah pun terjadi karena ulah perbuatan manusia. Begitu. Jadi kembali kepada judul, ya kan? Memang judulnya ngeri ini. Mengarungi lautan cobaan. Ya, nggak tahu tuh panitianya itu. Mengarungi lautan cobaan, bayangkan. Jadi memang itu nggak bisa dihindari, Mas. Nggak mungkin, Bang. Hidup di dunia kok tanpa cobaan tuh nggak mungkin. Nggak bisa, pasti ada. Tapi lihatlah dan pandanglah dengan paling tidak itu dari dua sudut. Satu, Allah itu maha mampu. Ya. Maha mampu untuk menciptakan cobaan dan maha mampu untuk memberikan jalan keluar dari cobaan itu. Dan Allah itu dari sudut pandang kita lihat, sudut pandang yang lain, dan Allah itu maha luas hikmahnya. Setiap cobaan yang terjadi dan semua hal yang dialami itu pasti ada hikmahnya. Dan hikmah Allah itu sangat luas. Jangan lihatnya dari sempit ini. Jangan lihatnya secara subjektif pribadi-pribadi, enggak. Tapi iya ya. Allah itu maha hikmah. Begitu. Kalau tidak terjadi seperti ini, bagaimana kita akan merasakan begitu? Jadi, lihatlah cobaan-cobaan hidup itu dengan kacamata hikmah. Ya. Kacamata hikmah. Lihat itu semua, gali. Kenapa sih saya sakit? Gitu. Kenapa saya nggak paham-paham? Gitu. Dalam pelajaran. Kenapa sih saya sulit untuk menghafal? Cari hikmahnya. Gitu. Apa hikmahnya? Cari. Pasti ada. Ya kan? Kenapa hidup saya miskin? Gitu. Kenapa saya tidak seganteng dia? Ada hikmahnya nggak? Ada. Paling tidak kita itu sadar Allah itu maha mampu menciptakan yang buruk dan yang buruk dan yang jelek. Sama semua dong buruk dan jelek.
bisa menciptakan. Allah itu maha mampu untuk menciptakan. Ada yang sempurna, ada yang cacat, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang ganteng, ada yang kurang ganteng, ya kan? Ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang kuat, ada yang lemah. Allah itu maha mampu. Coba kita beriman hal ini, itulah manisnya iman. Ya. Menerima dengan lapang dada, yakin betul Allah itu maha mampu, Allah itu maha hikmah. Digali. Kalau pas ada cobaan gitu, satu contoh aja lah, satu hikmah saja yang bisa mencakup itu semua, supaya kita itu terdorong untuk berjuang. Saya kok nggak pinter seperti dia, saya kok susah menghafal seperti si A, kenapa kok hafalan saya mudah sekali hilang, tidak seperti si C yang ingatnya luar biasa. Paling tidak satu misalkan, hikmahnya apa? Supaya kita itu mau berjuang. Ya. Supaya kita itu mau berjuang. Karena dengan berjuang berulang-ulang, maka pahalanya juga akan terus berdatangan. Yang satu hafal dia, dapat pahala? Pahala dapat enggak? Pahala. Yang satu ulang lagi, nggak hafal, tapi dia terus berjuang, dapat pahala? Lebih banyak yang mana? Yang kedua, karena dia berulang-ulang membaca. Dari membacanya saja yang berulang-ulang dia lebih banyak pahalanya. Maka yang membaca Al-Quran dengan yatata'ta, yang terbata-bata, susah dia membaca, tapi tetap membaca Al-Quran, pahalanya berapa? 2. Pahalanya 2. Itu paling tidak hikmahnya kita dapat di situ. Gitu. Padahal hikmah itu sangat banyak, dan hikmah Allah itu begitu luas. Baik, karena sudah menyatakan tadi, paham? Loh, gimana sih? Paham? Paham ya? Paham. Berarti pada maghrib ada tugas. Apa? Nggak mau? Tugas itu ada hikmahnya. Ya kan? Semua itu ada hikmahnya sudah. Kok gini sih? Ada hikmahnya. Apa? Coba cari. Pasti ketemu. Coba gali, pasti dapat. Yang penting kita yakin bahwa Allah itu maha luas hikmahnya, Al-Hakim. Allah itu maha mampu, Al-Qadir. Udah gitu aja. Dan Allah tidak akan memberikan beban di luar batas kemampuan. Allah tidak akan menzalimi hambanya. Nggak mungkin itu. Allah itu mencintai hambanya. Ya. Allah memberi sebelum hamba itu meminta. Ya. Allah memberi lebih banyak dari apa yang hamba minta. Hamba berbuat dosa, masih juga Allah memberinya. Apa yang mau dipertanyakan? Yang dipertanyakan manusianya itu sendiri, yang nggak tahu diri. Begitu. Baik. Soalnya nanti apa sekarang? Mau sekarang sebenarnya nggak ada masalah. Maafi muskilah, no problem. Nggak ada masalah. Pertanyaannya satu, tulis. Waktunya antara maghrib dan isya. Terlalu panjang. Kita bisa perpendek itu waktunya. Bisa 10 menit juga. Saya tidak ingin memberikan satu pertanyaan yang sama. Artinya jawabannya enggak, tapi tulis sekarang. Sebutkan satu problem kehidupan yang kamu hadapi. Jadi nggak mungkin sama loh, awas kamu jawabannya sama. Karena kamu itu orangnya berbeda, ya kan? Makanya saya bilang satu, nggak mungkin sama. Oh, aku ikut kamu aja, nggak bisa. Kamu dia. Ya, sebutkan apa tadi? Satu problem kehidupan yang kamu hadapi. Kata kamu itu penting. Kamu itu artinya ya kamu, gitu, bukan yang lain. Jadi nggak bisa apa sih? Ya kalau diskusi boleh, bikin kelompok belajar. Kalau masalah yang aku hadapi apa ya? Kamu punya masalah enggak? Enggak. Masya Allah tuh. Masya Allah tuh, luar biasa itu. Masalahmu apa ya? Aku bingung. Masalahmu adalah karena kamu tidak tahu sedang bermasalah. Itu aja. Gak ada orang gak punya masalah itu. Cuman mau dia jujur apa enggak, gitu aja. Dia mau ingin menyelesaikan apa enggak, gitu. Jadi tulis satu problem kehidupanmu dan minimal 10 hikmah dari problemmu itu.
Kamu. 10 masih kurang atau masih pengen nambah? Nambah? Gimana Ustadz Hardi? Sudah, keputusan ada di Ustadz Hardi. 10 saja atau mau ditambah 5 jadi 15? 10 cukup. Jazakallah khairan Ustadz. Ada hikmahnya. Jadi kamu punya masalah apa? Walaupun banyak pilih satu aja. Jangan kesempatan nih 10 masalah saya sebutkan semua. Gitu. Satu aja lah. Satu aja. Ini melatih memahami materi. Kamu gak usah malu. Mudah-mudahan dengan seperti ini justru bisa menghiburmu. Iya ya, ada hikmahnya gini ya. Ada hikmahnya gini ya. Lihatnya dari sisi yang positif. Gitu. Kalau kamu lihatnya dari negatif terus jadi negatif. Itu kalau kacamu ya minus terus. Gitu aja. Kamu lihatnya sesuatu itu dengan buruk, jadilah buruk terus. Kamu kalau curiga, orang baik pun kamu akan curigai. Tapi kalau orang berpikir positif, sering juga dia ketipu ya kan. Ya orang jahat pun dia nilai baik gitu. Tergantung kacamata dia gimana. Jadi sebutkan satu problem hidupmu, satu aja. Disertai dengan 10 hikmahnya. Itu tugas. Saya harap nanti Isya sudah dikumpulkan. Jadi nanti malam bisa saya koreksi. Besok subuh bisa kita bagi. Tenang. Hanya baini wa bainakum. Nggak akan saya bilang, ini jawabannya si A loh. Ternyata si B punya masalah ini. Nggak. Privasi terjaga. Oke? Baik. Jazakumullah khairan. Penanggung jawabnya siapa? Segala sesuatu harus ada penanggung jawabnya. PJ-nya siapa nih? Dari kalangan santri. Siapa? Naba. Mana Naba? Oh itu. Antum kelas berapa? Kelas 4. Insyaallah sudah lumayan dewasa. Kelas 4 itu berarti tingkat yang paling atas ya? PKL sudah. Pekalongan bukan? Baik, saya tunggu nanti sholat Isya ya. Sebelum Isya lah atau pas sholat Isya dikasihin. Nanti ada kesempatan cepet itu. Ternyata nanti masalah kalian ternyata sama juga ya. Gitu. Tapi belajarlah seperti itu. Karena harapannya nanti ke depan ketika kamu harus dan mau tidak mau dan tidak bisa menghindari mengarungi lautan cobaan itu. Setiap kali ada cobaan, ya pasti minimal ada 10 hikmahnya nih. Gitu. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Apanya? Namanya perlu. Kan sudah terjaga privasi itu, enggak usah khawatir. Saya juga ingin mengetahui sejauh mana kalian bisa memahami materi itu. Tulis nama kelas, tempat tanggal lahir enggak usah. Apalagi hobi dan cita-cita enggak usah. Udah cukup nama sama kelas udah. Privasi. Kalian percaya nggak sama saya? Itu dilihat dari caramu menjawab gitu aja. Kalau tidak ada saling percaya di antara kita, ya udah sampai di sini aja. Ya kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.